Maulid Nabi Muhammad SAW, apa hukumnya? Dan bagaimana kalau umat Islam memperingatinya? Terima kasih atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat, Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham. Pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks Nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun Nabi, artinya waktu lahirnya Nabi. Jelas ya? Kalau mauludun Nabi, maulud Nabi, itu artinya nabinya. Nabi yang dilahirkan. Jelas? Nah sekarang, apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi. Bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahir ya lahir. Jelas ya? Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Jangankan siapa saya dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabinya belum ada. Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba umatnya menduga Nabi terakhir itu Nabi Isa. Karena Nabi Isa punya sifat yang mirip di ramalan kitab, yang mengatakan Nabi terakhir itu punya sifat baik dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Dan Nabi Isa itu lembut luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan pun itu lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya. Di perjalanan kemudian ada aliran anak sungai melihat bangkai hewan. Sudah jadi bangkai, baunya luar biasa. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih, yang disebut oleh sementara orang dengan Yesus, itu Nabi, bukan Tuhan. Nabi beliau mengatakan, kata Nabi Isa, perhatikan, begitu putih sekali dan bersih giginya. Kata muridnya, Tuan Guru, kenapa Anda mengatakan demikian? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya. Jadi kalau pikiran Anda kotor, Anda akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau pikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah dia ciptaan Allah? Bukankah dalam setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Perhatikan bagaimana putih bersih giginya. Ini pertanyaannya agak aneh. Bagaimana hukum maulud Nabi menurut 4 madhab? 4 madhab tidak mungkin membahas maulid Nabi. Jadi tidak akan kita temukan hadis atau ucapan dari ulama 4 madhab tentang hukum maulid Nabi. Karena di zaman ulama 4 madhab itu tidak ada perayaan maulid Nabi. Jadi di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada, tabi'in juga tidak ada maulid Nabi. Maulid Nabi itu baru muncul pada abad ke-4. Jadi pada abad ke-4 yang di situ diawali dari dinasti Fatimid. Meskipun di situ mengatasnamakan dinasti Fatimid, tapi itu bukan keturunan Fatimah. Itu adalah Bani Ubaid Al-Maghribi. Di situ bukan keturunan dari Fatimah. Kemudian juga Bani Ubaid ini wafatnya kalau tidak keliru 361 Hijriah. Artinya sudah abad ke-4. Dan madhabnya itu adalah Syiah. Jadi maulid Nabi pertama itu diadakan oleh Bani Ubaid yang dari dinasti Fatimiyin yang ada di Mesir, yang madhabnya adalah Syiah. Namanya Al-Mu'id Lidinillah Al-Ubaid Al-Maghribi. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana hukum maulid Nabi menurut ulama madhab yang 4, tidak ada pembahasannya. Karena memang di zaman ulama madhab yang 4 tidak ditemukan maulud Nabi.
Baik, hukumnya apa? Nah, baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait mengenai hukum Maulid Nabi ini di negeri kita itu ada 3 pendapat besar. Yang pertama adalah bahwa Maulid Nabi ini tidak ada tuntunannya, maka Maulid Nabi ini hukumnya bid'ah. Ini yang dianut oleh rekan-rekan kita dari manhaj salaf, bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah, tidak ada tuntunannya, tidak perlu dikerjakan. Yang kedua, pandangan dari Muhammadiyah. Kalau pandangan dari Muhammadiyah terkait hukum Maulid Nabi, tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Jadi tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Karena tidak ada perintah, tidak ada larangannya, maka hukumnya sesuai dengan isinya. Kalau isinya itu adalah mengajak kepada cinta Nabi, kajian ilmiah, mengenal biografi Nabi, maka itu boleh. Tetapi kalau kemudian isinya itu adalah sesuatu yang haram, hukumnya juga haram. Kalau isinya adalah ritual yang tidak ada tuntunannya, seperti ngalap berkah atau seperti menganggap Nabi hadir, nah, maka itu hukumnya juga terlarang karena tidak ada tuntunannya, tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Atau jika berlebih-lebihan kepada Nabi, dengan syair berlebih-lebihan kepada Nabi, itu juga tidak boleh. Atau juga terdapat kesyirikan, itu juga tidak boleh. Jadi kalau di Muhammadiyah intinya adalah hukumnya sesuai dengan isinya. Kalau isinya itu haram, hukumnya haram. Kalau isinya itu sesuatu yang dibolehkan, santunan yatim piatu misalnya, pembagian sembako untuk fakir miskin, pelayanan kesehatan gratis, mengkaji biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi Muhammadiyah yang semacam itu boleh. Tapi kalau kemudian di situ diisi ritual, maka ritual yang tidak ada tuntunannya, maka itu tidak dibolehkan, atau bahasa singkatnya bid'ah. Kalau diisi dengan pemujaan kepada selain Allah, maka hukumnya juga haram karena termasuk bentuk menyekutukan Allah. Jadi dilihat dari isinya. Nah, pandangan yang ketiga itu pandangan yang tasahul, yang itu adalah menganggap bahwasanya Maulid Nabi itu dianjurkan. Baik Bapak dan Saudara, insya Allah pendapat yang kuat di dalam masalah ini, kalau isinya adalah ritual, isinya adalah ngalap berkah, isinya menganggap Nabi hadir, maka hal tersebut tidak ada tuntunannya. Wallahu alam.